Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang berbahagia, tentu yang pertama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, di mana begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah memberikan kepada kita. Bahkan ditegaskan kita sebagai seorang hamba tidak mampu untuk menghitung atau memilahnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan fikih keluarga yang kita ambilkan dari catatan dari Daul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, di mana pembahasan terakhir kita masih membahas seputar pergaulan dalam rumah tangga dari sisi perempuan atau istri. Ya. Terakhir kita bahas di mana hendaknya seorang istri itu memperhatikan akan rumahnya, akan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk anak-anaknya, karena seorang istri dia merupakan pemimpin bagi rumahnya, bagi anak-anaknya, di mana istri itu akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan, apa yang ia pimpin di dalam rumah dan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan mempertanggungjawabkan dari apa yang kalian pimpin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan lagi. Di antara adab pergaulan seorang istri ketika di rumahnya, yaitu di antaranya yang berikutnya adalah dia berlemah lembut di dalam ucapan terhadap suaminya. Dia berbicara dengan suaminya atau memanggil suaminya dengan panggilan yang disenangi oleh hatinya. Nah, ini penting ya Bu. Jadi ibu-ibu kalau di rumah, dan juga nanti Mas Malik kalau sudah punya istri sama ya, haknya. Jadi kita dianjurkan memanggil suami ya, maksudnya para ibu ya, dengan panggilan yang lembut, penuh kasih sayang, dan juga memanggil dengan panggilan yang membuat hati itu senang. Nah, kira-kira apa Bu? Sayang ya, hati-hati ya sayang di jalan. Nah, seperti itu. Itu termasuk hal yang dianjurkan dalam syariat ya, dalam pergaulan rumah tangga. Atau kalau enggak sesuai urf di dalam masyarakat ya, kalau mungkin kalau di urf kita apa Pak? Bu, ya. Lihat Mas Malik jadi Pak gitu kan.
Maaf ya Mas Arif. Mas saja ya. Insya Allah ya nanti. Misalkan apa? Apa Bu? Cinta, pernah pakai seperti itu? Mas, Mas, jangan namanya. Ya kadang-kadang mentang-mentang seumuran, kadang kan ada ya. Suami istri seumuran, manggilnya itu namanya aja. Ya misalkan namanya Rahmatnya Mat. Nah, ini kan kesannya gimana ya? Didengar anak juga ada enak. Nah ya, jadi panggilan dengan panggilan yang membuat hati itu senang atau panggilan kasih sayang sesuai urut. Kalau di sini mungkin Mas, Pak E ya, bapaknya anak-anak gitu ya. Atau apa Bu? Aduh, saya ya yang tua itu luar biasa Bu. Nah, bebek betul Bu ya. Ya tidak apa-apa meskipun maaf Bu ya, meskipun sudah berkeluarga cukup lama tidak masalah ya. Tapi nanti kalau nggak biasa kadang-kadang bapaknya malah bingung. Ini kok istri saya habis ngaji kok malah begini, kenapa? Nah, nanti disampaikan ya, kadang-kadang gitu. Tapi sesuai urutnya saja, biasanya apa? Tahu penting di situ, yang penting menunjukkan kasih sayang. Nah ini ada hal yang melandasi Bu. Jadi dulu sahabat atau sahabiah, sahabat Nabi yang perempuan, yaitu Ummu Darda, qalat Ummu Darda, berkata Ummu Darda radhiyallahu anha wa ardhaha, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, hadatsani sayyidi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malakul muwakil bi amin wa laka bi misli, rawahu Muslim. Ya, jadi Abu Darda atau Ummu Darda, beliau berkata, telah mengabarkan kepadaku Sayyidi. Jadi dia dapat informasi sebuah hadis dari suaminya, tapi beliau nggak menyebut suamiku, tapi dengan ungkapan Sayyidi. Sayyid itu kita maknai kalau bahasa kita tuanku. Wah, Masya Allah. Kelihatannya luar biasa ya Bu. Kalau suami mendengar istrinya memanggil dengan wahai tuanku, wah kayaknya kesannya gimana? Tapi kalau di sini nggak urf ya mungkin ganti ya Bu ya, Mas atau apa. Ini syahidnya di sini ya. Jadi Ummu Darda memanggil suaminya dengan Sayyidi, tuanku. Bahwasanya beliau mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka akan berkata malaikat, amin, semoga Allah mengabulkan, walaka bimistin, dan semoga engkau juga mendapatkan sebagaimana yang engkau doakan untuk saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Nah ini penting ya. Pertama saya tekankan bahwasanya sangat bagus, sangat baik ya di dalam keadaan pergaulan seorang istri memanggil suaminya dengan panggilan yang lembut, panggilan yang mesra, panggilan yang membuat hati senang. Itu menjadi kedua terkait hadis ini. Nah tadi walaupun agak keluar tema tidak masalah ya. Hadis ini menjelaskan tadi barang siapa yang mendoakan saudaranya, dia saudara sesama muslim, tanpa pengetahuannya, maka akan ada malaikat ya yang diberi apa, yang ditugasi untuk mewakili di situ mengucapkan amin, semoga Allah mengabulkan. Kemudian malaikat mendoakan walaka bimisli, atau kalau perempuan berarti walaki bimisli. Nah, demikian juga untukmu, semoga engkau mendapatkan sebagaimana yang kau doakan kepada saudaramu. Bayangkan, kita berdoa untuk orang lain, kita akan didoakan oleh malaikat. Makanya Bu, kalau ada tetangganya, ada temannya yang mendapatkan rezeki yang banyak, doakan keberkahan. Nanti kita malah justru apa? Didoakan oleh malaikat juga semisal itu. Tapi jangan meri ya, panas
malah mendoakan jelek. Semoga Pak misalnya, semoga misalkan dapat kendaraan, semoga kendaraannya nabrak misalnya. Nah, jangan. Kita doakan keberkahan, kebaikan. Karena doa yang baik akan kembali pada kita yang baik juga. Ya. Bisa dipahami, Ibu? Kemudian istrinya Sa'id Ibnu Musayyib, ya, seorang tabi'in, beliau pernah mengatakan juga, tidaklah kami bercakap dengan suami-suami kami, ya, kecuali seperti kami atau seperti kalian berbicara kepada pemimpin kalian. Masya Allah, ini luar biasa ini. Jadi seolah-olah itu dulu zaman setelah sahabat namanya zaman tabi'in, orang-orang yang itu sahabat. Nah, mereka istri-istrinya itu kalau kalau ngomong sama suaminya, seolah-olah yang diajak bicara itu adalah raja. Waduh, kalau ketemu Pak Presiden Jokowi sopan boten dengan, sopan deh. Bicaranya juga nggak sembarangan misalkan. Begitu. Dan para istri juga begitu. Ya, kita kalau sama pejabat nggak mungkin kita mencak-mencak di depannya, ya betul. Malah kadang-kadang kita memperlihatkan sikap yang luar biasa, lembutnya, memperlihatkan sikap yang tidak arogan, ya, sopan santunnya luar biasa. Begitu para istri dari generasi terbaik dahulu, muridnya para sahabat, luar biasa. Nah, zaman sekarang kadang-kadang beda aja, Bu. Tanda akhir zaman. Iya. Nah, semoga kita merubah, ya, para ibu maksudnya, ya, merubah. Kemudian ketika berbicara dengan suaminya dengan pembicaraan yang sopan santunnya tinggi sekali. Ya, kadang-kadang sebagian kayak orang berantem. Ini betul. Kayak orang berantem ngomong sama suaminya ayel-ayelan. Ya padahal masalahnya sepele, ya, Bu. Udah. Jadi saliwang, Bu, nggak nyambung, ya. Ya, kalau itu mungkin karena ada faktor lain, ya, dari luar. Tapi kalau sama-sama normal, yo, tolong, ya, jangan kayak orang bentak-bentakan gitu, ya. Karena ya gimana, kurang bagus untuk ada pergaulan. Baik. Kemudian kita akan mundur dikit atau membahas permasalahan lain. Sebuah permasalahan sesuai kita. Bu, Ibu, ini ada pembahasan masalah khidmatil mar'ati zawjiha atau zawjaha. Permasalahan hukum seorang perempuan membantu suaminya di rumah, kegiatan di rumah seperti mencuci, menyapu, masak, gimana hukumnya, Bu? Ini ada permasalahan. Ya. Jadi para ulama sepakat seorang istri itu wajib, atau para ulama sepakat bahwasanya seorang istri ketika membantu suaminya itu adalah amrun hasan, perkara yang bagus, perkara yang baik. Itu mereka sepakat para ulama. Ya, ketika ibu-ibu membantu suami untuk ibu-ibu membantu suaminya untuk menyapu, memasak, kemudian mencuci bajunya, mencuci kendaraannya, begitu ya, mencuci hewan ternaknya, memandikan maksudnya. Itu mereka sepakat perkara yang bagus. Seorang istri akan diberi pahala, ya, dengan hal tersebut. Kemudian juga dalam agama Islam dianjurkan untuk hal tersebut. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau tidak wajib. Kalau wajib berarti ibu kalau nggak masak dosa, ibu nggak cuci bajunya dosa, ibu nggak nyapu halaman rumahnya dosa, gitu ya. Nah, ini ulama ada berbeda pendapat di sini, Bu, ternyata. Ya, wajib atau enggak? Kalau ibu
Saya yakin milihnya nggak wajib. Wajib ya Bu. Kan enak kan nggak wajib, nggak dosa kan nggak melakukan. Tadi kan kalau ulama sepakat amrun hasanun, perkara yang baik. Ya. Nah ini sekarang ulama berbeda, wajib atau tidak, gitu J. Ibu pilih mana? Wajib? Gak wajib Bu ya? Gak wajib. Ya baik, kita bahas ya Bu ya. Kerjasama. Baik, kita bahas. Wadah wajib minal ulama ya, dan sekelompok ulama dari Malikiyah, mazhab Maliki, dan banyak dari kalangan Syafi'iyah dan juga Hanabilah bahwasanya perkara tersebut tidak wajib. Nah, ini senang ibu-ibu ini kalau ini ya. Nah, pendapat mereka katanya nggak wajib Bu, kecuali memasak. Kalau memasak wajib, seperti misalkan membersihkan rumah, nyapu ya, bersihin loteng, ngelap kocok, udah wajib kata mereka ya. Atau mencuci bajunya, mencuci mobilnya nggak wajib Bu. Yang wajib satu apa? Masakin aja. Nah, nanti kalau nggak masakin perang Borotoyodo repot. Nah, ini sekelompok ulama berpendapat seperti itu. Alasannya apa kira-kira? Landasannya kan ada landasannya dong. Nah, kata mereka karena akad nikah itu ya tidak mencakup hal tersebut. Ketika akad nikah tidak mencakup akan suami istri harus membantu suaminya dalam bidang kebersihan rumah, ya, mencuci bajunya dan lain-lain. Akan tetapi dalam perkara akad nikah, ya, yang terkandung di dalamnya, tercakup di dalamnya hanya bersenang-senang. Maksud bersenang-senang ada tanda kutip ya Bu, melakukan hubungan. Begitu katanya. Jadi tidak termasuk bagiannya adalah membantu suaminya. Jadi istilahnya ibu cukup melayani dalam urusan di kamar, seperti itu ya. Itu menurut mereka. Karena akad nikah mencapnya hanya seperti itu. Itu yang menjadi pokok dalil mereka. Tapi beda lagi pendapat sekelompok ulama yang lain, ya, dari kalangan Hanafiyah dan juga banyak dari kalangan Malikiyah dan sebagian mazhab Syafi'iyah dan juga sebagian Hanabilah. Mereka mengatakan ini wajib, ya, wajib bagi seorang perempuan antahdima, membantu zaujaha, suaminya. Nah, jadi sebagian menganggap tidak wajib, sebagian menganggap wajib. Nah, nanti saya bacakan dalil mereka ya Bu. Nanti Ibu membandingkan. Di antara dalil-dalil ya yang mengatakan bahwasanya perempuan wajib membantu suaminya di rumahnya, karena zaman Nabi perempuan juga seperti itu. Jadi di zaman Nabi perempuan itu juga membantu suaminya. Ya, mereka tidak hanya sekedar melayani di ranjangnya, tidak. Mereka membantu memasak, mencuci bajunya. Dan itu perkara yang menyebar ya di kalangan para sahabiyah, sahabat Nabi yang perempuan ya. Dan ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib ya bahwasanya Fatimah itu siapa Bu? Istri Nabi. Istrinya Ali. Berarti siapanya Nabi Bu? Anak perempuannya. Nah ini Fatimah, ya, semoga Allah memberikan ridho kepadanya atau meridhoinya, datang kepada bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta kepada Nabi apa? Minta pembantu. Maka Nabi ketika diminta sama putrinya begitu, langsung yowis kota kongkon Ali bin Abi Thalib untuk cari pembantu gitu. Enggak, ternyata. Jadi Nabi malah ala ukhbiruki ma huwa khairul laki min khadim. Maukah kamu aku beritahukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada pembantu? Malah begitu. Jadi malah Nabi memberi tawaran. Wahai Fatimah, mau nggak kamu aku beritahukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada pembantu?
bersabda, ya, bertasbihlah kepada Allah ketika menjelang tidur sebanyak 33 kali. Kemudian bertahmidlah kepada Allah sebanyak 33 kali. Kemudian yang terakhir bertakbirlah kepada Allah sebanyak 34 kali. Nah, kemudian qala Ali radhiyallahu anhu, kemudian Ali berkata, "Fama taraktuha ba'da." Ya. Jadi ketika itu maka aku tidak meninggalkan perkara itu setelahnya. Jadi malah apa? Disuruh berzikir. Apa? Baca subhanallah berapa kali? 33. Baca alhamdulillah 33. Baca Allahu Akbar 34. Jumlahnya berapa? 100 sebelum tidur. Inilah sesuatu yang jauh lebih baik daripada pembantu. Ya. Nah, dari situ menunjukkan bahwasanya perkara ngurusi rumah tangga ya di kalangan para generasi terbaik, sahabat Nabi, bahkan anaknya Nabi mulia, ya. Mulia sekali anak Nabi. Tapi apa? Tetap sama Nabi nggak dikasih kemudahan dalam mengurus rumah, malah justru tidak dikasih pembantu, biar kamu urusi sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Seorang istri secara uruf, secara umumnya, secara secara kebiasaan dia membantu suaminya di rumah. Begitu juga bisa dipahami. Ya, jadi ini dalil diantara orang yang atau ulama yang mengatakan tidak wajibnya, ya, wajibnya seorang istri membantu suaminya. Ya, kemudian juga banyak riwayatnya, diantaranya Asma. Asma itu siapa? Asma mbaknya Aisyah. Berarti putrinya siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar punya putri ya dua. Siapa? Asma sama Aisyah. Asma pun demikian. Ketika beliau di rumahnya ngurusi sendiri, ya, membantu suaminya untuk apa? Menggiling gandum, menggiling biji biar jadi gandum. Kemudian juga membantu mengasih makan hewan ternaknya. Begitu, Bu. Jadi sudah memang menjadi kebiasaan perempuan itu membantu suaminya. Kemudian dalil kedua, ya, adalah wallahuna. Ini menggunakan ayat Al-Quran, wallahuna mislu alladzi 'alaina bil ma'ruf. Ya, dan kalian setara, ya, di dalam kewajiban, ya, dengan sesuatu yang perkara kebaikan. Di situ, ya. Jadi di sini tidak diragukan bahwasanya urf atau adat kebiasaan itu sama, ya, baik di zaman dulu maupun zaman sekarang. Jadi misalkan dulu urfnya adalah seorang istri itu apa? Membantu suaminya. Sekarang pun enggak berubah urf seperti itu. Jadi Ibu, ya, jadi monggo. Jadi ini tetap tidak wajib atau wajib, Bu? Sudah tetap milih yang tidak wajib, Bu, ya. Baik. Ya tidak masalah karena ada ulama yang berpendapat seperti itu juga. Kemudian yang ketiga dalilnya adalah bahwasanya Nabi SAW juga memerintahkan istri-istrinya, ya, untuk membantunya. Nah, ini ya dalilnya, ya. Jadi Nabi itu meminta apa? Meminta atau memerintahkan istrinya untuk membantunya. Kemudian dalil keempat bahwasanya kewajiban, ya, taatnya seorang istri terhadap suaminya apabila suaminya itu memerintahkan untuk
membantunya. Dan umumnya begitu Bu. Suami mesti nggak membiarkan cuma ibu, sudah kamu tidur aja dan di rumah nggak usah ngapa-ngapain, saya semuanya, nggak mungkin. Biasanya suaminya tolong dik, tolong beb ya, tolong sayang gitu, cucikan bajuku, itu tolong mobilku dicucikan, tolong sapu halaman rumah misalkan. Umumnya seperti itu. Dan perintah suami terhadap istrinya perkara yang wajib. Ya, jadi makanya di sini sehingga membantunya pun menjadi perkara yang wajib untuk ditaati. Ya, bisa dipahami Ibu di sini. Dan ini perkara yang dikuatkan atau dirojihkan. Ya, jadi wajibnya membantu. Karena apa? Karena suaminya adalah tuannya. Ya. Baik, bisa dipahami Bu? Kemudian pembahasan terakhir. Sudah selesai Bu, alhamdulillah. Tapi ini sensitif Bu. Kita bahas tidak apa-apa. Tapi apa ya? Tidak apa-apa ya, sekedar ilmu ya. Nah, ini jadi amrun yata'allaq bil apa? Jadi perkara yang berhubungan dengan poligami, ya, yang suaminya istrinya banyak. Nah, ini nasihat kita Mas. Tapi satu apa banyak? Ya, ini adabnya ya. Kalau ada ya keluarga yang suaminya memiliki lebih daripada satu istri. Tapi saya tekankan Bu, jadi berpoligami termasuk syariat. Minimalnya kita tidak boleh menolak hal tersebut, ya. Kita mengimani dan kita tunduk patuh terhadap hal tersebut. Tidak mengingkari, walaupun kadang-kadang ya para perempuan nggak mau dimadu seperti itu. Itu beda urusan ya Bu ya. Beda urusan. Maksudnya menolak syariat dengan nggak mau dimadu itu beda. Menolak dimadu bukan berarti menolak syariat. Gitu ya. Seberapapun beratnya masalah ini, jangan pernah menjadi apa? Tolak ukur kita menolak syariat ini. Gitu ya. Karena tentunya ketika seorang laki-laki diberi keluasan untuk memiliki lebih daripada satu istri, ada hikmah tersendiri yang Allah berikan di situ. Gitu sih. Moga kita akan bahas sedikit untuk pengetahuan. Ini perkara yang berhubungan dengan poligami atau laki-laki yang memiliki istri lebih daripada satu. Perkara yang terpenting adalah seorang suami itu harus adil di antara para istrinya. Nah, ini adil Bu. Adil bukan sama. Nah, beda nih Bu. Adil bukan sama. Karena terkadang-kadang sama itu bisa jadi padahal yang di dalamnya ada kedzaliman. Tapi kalau adil tidak. Ya, seperti itu. Apa makna adil? Memberikan segala sesuatu haknya ya pada tempatnya. Jadi memberikan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya, ya, sesuai dengan kadarnya, takarannya. Bisa dipahami sampai sini? Contoh, misalkan ada seorang lelaki, ya, dia memiliki 2 anak. Ini belum berbicara poligami. Punya 2 anak. Satunya kurus, kembar misalkan. Satunya gemuk. Wah, ini. Lalu bapaknya kan tentunya kan memberikan misalkan porsi makanan 2 piring. Harus sama nggak? Satunya 1 piring monotok, satunya juga 1 piring monotok antara yang kurus dan gemuk.
Itu adil atau enggak? Aisyah itu enggak suka. Ini tabiat ya, bukan buruk. Karena enggak suka di sini maksudnya cemburu. Cemburu perkara yang lumrah ya Bu ya. Maksudnya bukan aib. Kalau nggak ada cemburu malah repot. Jadi betul. Nah, ada kecemburuan di situ. Kenapa kok yang disebut-sebut Khadijah padahal dia sudah meninggal begitu? Ada cemburu begitu. Jadi seperti itu. Memang perkara hati itu susah dibohongi ya. Itu jadi jangan dipaksa untuk adil. Nanti kalau suaminya ada istri yang lain gitu ya. Tapi yang ngizinin nggak? Jelas tidak. Ya. Bahkan ini kita bahas lagi terkait dengan perkara yang adil tadi. Ya, tadi kalau perkara cinta ada. Di sini ada pembahasan saking hati-hatinya ada ya kata dari Jabir bin Zaid. Dia mempunyai apa namanya? Oh, dia meriwayatkan dari Abu Syaibah atau Ibni Abu Syaibah bahwasanya dia memiliki 2 istri. Ya. Kemudian dia berusaha adil untuk kedua istrinya. Sampai-sampai dalam perkara mencium. Nah, jadi kalau istri satu dicium 1 kali keningnya, nah, istri kedua juga dicium sekali keningnya. Pipinya begitu, sampai seperti itu. Kalau ini enggak wajib ya adil masalah itu. Tapi untuk menjaga sampai-sampai ini generasi terbaik kita dulu perkara mencium berusaha untuk adil di situ. Ini beda ya, nyium sama cinta beda ya. Di situ. Kemudian juga sampai kalau menggunakan minyak wangi, ada yang seperti itu juga. Jadi suaminya kalau datang ke istri yang pertama menggunakan wangi, mungkin dihitung juga semprotannya berapa kali gitu ya. Nah, atau tetesannya 3 kali, berarti istri kedua juga akan 3 kali. Demi apa? Menjaga keadilan itu. Bahkan sebagian di sini ya dari para ulama membenci seorang lelaki itu wudu hanya di tempat salah satu istrinya. Jadi nggak pernah tuh wudu di rumah istrinya yang lain. Wudunya di situ terus. Sampai segitu. Hah? Mungkin nyamannya wudunya di situ. Nah, ini sampai begitu Bu, menunjukkan apa? Tidak bolehnya berat sebelah dalam hal yang bisa dikompromikan. Seperti itu. Kecuali cinta ya Bu. Jadi kalau berwudu ya Adil. harus adil juga. Misalkan di sini buat wudu ya rumah yang satunya buat wudu gitu ya. Ini menunjukkan adil itu masya Allah ya, luar biasa. Baik Bu, tapi begini Bu, tenang Bu, jangan khawatir. Suami pun ada ancaman kalau nggak adil Bu. Apa ancamannya? Dalam hadis disebutkan kalau ada suami nih punya istri lebih dari 1, ya, kemudian dia tidak adil di antara keduanya, maka akan datang pada hari kiamat ini apa namanya? Pundaknya kalau jalan gini miring. Ibu tanda ini manusia ini apa? Dulu ini nggak berbuat adil sama istrinya, ditampakkan di situ sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ngeri Ibu. Malu nggak Bu? Orang normal jadi meleng-meleng kan? Nah itu ancaman suaminya gak adil Mas. Jadi nanti apa cita-cita poligami tadi. Ya. Jadi begitu Bu. Ini untuk saya dan Mas Malik ya. Ancamannya begitu Mas. Akan ada kemiringan kalau nggak adil, bahaya. Dan termasuk kalau nggak adil, ini merupakan min kaba'iri dzunub, dari perkara dosa besar. Nah, jadi makanya poligami itu berat, sangat berat, nggak gampang. Iya. Dituntut adil, ya. Kalau nggak adil ada ancaman, gitu. Kadang-kadang banyak manusia
penuh kekurangan. Susah untuk adil, ya, susah untuk adil. Makanya ini juga selain ada anjuran istilahnya dalam syariat kita bolehnya berpoligami, juga ada hal-hal yang mengingatkan biar orang itu nggak mudah-mudahan untuk memiliki istri 1/3. Ada hal-hal dari hak istri yang perlu ditunaikan. Kalau tidak bahaya dia, begitu bisa terjerumus dalam dosa besar. Gitu ya. Baik. Kemudian pembagian yang wajib, ya, atau kita masuk ke pembagian waktu. Berapa waktu ya? Ini agak panjang sedikit. Masa waktu. Jadi seorang suami itu wajib membagi hari-harinya dengan istrinya. Yang wajib itu siang malam atau siang malam atau siangnya atau malamnya Bu. Yang wajib siang malam. Lah kan siang kerja Bu. Malam kalau ada satpam yang nggak siap malam Bu, gimana Bu, nggak bisa bagi? Intermezzo. Jadi ini ada rincian ya Bu ya. Misalkan ada seorang suami yang kerjanya siang, ya dia wajib membagi adil malam-malamnya. Karena siangnya full buat bekerja, berarti malamnya harus adil. Malam Selasa nginep di A, malam Rabu nginep di B, gitu ya. Malam Kamis nginep di C, misalkan 3, begitu. Itu kalau dia kerjanya malam. Oh ya, kalau siang. Nah, kalau kerjanya malam, siangnya. Ya kan kadang ada shift malam ya, seminggu ini Pak Satpam misalkan suaminya ini kerjanya Satpam, kan Satpam kadang-kadang ada shift malam ya, atau pegawai di pabrik malam, shift malam. Maka dia wajib membagi selama sepekan itu di siang harinya istri-istrinya digilir harinya di situ. Ya. Dan ketika menginap di tempat istrinya A, B atau C, itu yang wajib adalah menemani ya di situ, tinggal di situ, tidur bersama di situ, dan berhubungan tidak. Ya, misalkan nginep di A itu tidak harus berhubungan, di B berhubungan, di C berhubungan, tidak harus seperti itu. Yang wajib kadar apa? Bermalam bersama, menemaninya, ngajak ngobrol, cerita, ya, makan malam bersama di situ. Kalau berhubungan tidak, gitu ya Bu. Jadi tidak harus dia kalau ke A harus begitu, ke B harus tidak harus. Jadi kami sampai sini. Baik. Nanti jangan nanya katanya. Jangan nanya katanya. Diangkat-angkat berdua. Ya, udah dibiktikan lalu ke sana barangkali loh. Ya itu kan nanti beda ya, maksudnya ini kan wajib dan tidaknya. Kalau mau seperti itu kata ulama jauh lebih baik. Misalkan ke A begitu, ke B begitu, ke C begitu, jadi adil. Bagus kata ulama ya. Perkara yang diutamakan. Tapi kalaupun tidak ya, yang penting cukup bermalam di situ menemani. Lah kalau misalnya perempuan kan ada haid ya, capek urusannya kadang-kadang nggak ingin seperti itu, ya toh? Jadi tidak harus seperti itu. Jadi harus seperti itu, tidak wajib ya. Yang wajib itu cuma bermalam. Iya, bermalam menemaninya gitu Bu ya. Harus seperti itu ya Mbak. Kalau tadi itu kan poligami membicarakan tentang hubungan suami dengan istri-istrinya. Bagaimana dengan hak anak-anak ini kan, cara memberi teladan gitu kan, membutuhkan harus ada keadilan di situ. Keadilan dalam mendidik. Iya. Iya, ya dituntut juga kan. Artinya ketika si istri A punya anak-anak, ya dia suami harus pandai-pandai di dalam memberikan pendidikan sama. Basisnya agama harus agama dididik. Karena yang wajib kan pendidikan agama. Mengajarkan perkara-perkara yang wajib itu harus. Kalau enggak ya dia nanti terancam juga.
hadisnya karena nggak adil. Masa si A diajarin agama bagus, si B-nya anak-anaknya ditelantarkan, dibiarin main hal-hal yang tidak baik misalnya. Sebenarnya mungkin dalam hal pendidikan ya Pak yang semua ya disekolahkan, misalnya di pondokkan ya di pondokkan semua gitu. Ya, yang penting misalnya kadar wajibnya adalah mengajarkan agama, gitu. Dan sesuai dengan juga keadaan mereka. Kan kadang-kadang ada yang mungkin mereka ada yang pengennya mondok misalkan, tapi yang di sini ternyata pengennya sekolah biasa. Ya nggak apa-apa, itu tetap sama. Ya mereka di pondokan, yang di sini sekolah biasa, tapi tetap harus diberi pendidikan agama. Begitu. Jadi Artinya jangan sampai anak-anak itu kehilangan figur seorang. iya, makanya harus adil waktu toh Bu. Nah, gitu. Tidak hanya pertemuan suami dengan istrinya saja, tapi termasuk anak-anak. Ya termasuk keluarganya. Karena di sana ada juga. Nah, seperti itu. Bersih. Kemudian Bu, di sini ada pembahasan lagi. Misalkan ada seorang suami, ya, kemudian dia masuk ke rumah istrinya yang lain, padahal bukan jatahnya. Ah, gimana Bu? Karena belum waktunya itu kan misalnya istri itu jatahnya hari Selasa misalnya pas hari Senin kemudian datang ke rumah istri yang jatahnya hari Selasa itu berarti kan nggak adil Pak. Nah iya, jadi kalau pas malam itu jangan. Ya ini untuk suami nggak boleh, kecuali darurat. Daruratnya apa? Misalnya anak sakit. Misalkan kita mau meninggal, maksudnya suami ya, suami mau berasa ini sudah datang, ini mau datang, dia bermaksud memberi wasiat kepada istri yang lain kan biar bertakwa kepada Allah gitu ya. Ini kan darurat itu. Ya kalau nggak darurat nggak boleh. Ya kan perkara darurat seperti itu. Atau anaknya sakit, tidak mungkin ini butuh rumah sakit. Istrinya kan nggak mungkin, nggak bisa bawa mobil misalkan, atau nggak mampu membawa motor untuk membawa anaknya yang sakit. Nah ini tidak apa-apa, dipanggil untuk menggawanya ke rumah sakit Puskit Malabari gitu ya Bu. Jadi ini pembahasannya kalau nggak ada kebutuhan nggak boleh. Mungkin seuzon ini nanti. Wah itu jatahku kok malam-malam bisa gimana ini, gitu ya. Iya rame, gitu. Kita kayak ada di sinetron itu, kemudian kayak sinetron. Tanya gitu kita suami punya istri tiga terus ini satu mami di sini di situ. Kita kebetulan di telepon gitu misalnya anaknya sakit terus kita malah kayak lihat sinetron gitu. Membayangkannya kayak kita lihat sinetron. Kayak sinetron ya Bu. Iya. Kebayang nggak Bu seperti itu? Iya, makanya kita kalau dibegitukan siap Bu. Ayo. Enggak lah ya. Ya ini terkait apa? Kalau siang Bu, kalau siang. Kan sebenarnya asalnya siang dan malam harus di situ ya, harus dicatat masing-masing. Tapi kalau siang untuk bekerja kan tidak harus, akhirnya hanya wajibnya malam. Nah sekarang kalau misalkan siang boleh nggak Bu? Seorang suami ya kan bukan jatahnya si A, tapi kan tanpa kebutuhan. Tengok ini ya, istriku lagi ngapain gitu ya, boleh nggak Bu? Atau memberikan nafkah pas jam tanggalnya. Nah, kalau ditunda bisa pecah-pecah. Udah tanggal 10 pas Januari dikasih nafkah. Boleh nggak Bu? Boleh ya Bu ya. Kan siang hari gitu ya, asalnya buat bekerja gitu ya. Ya kalau ada kebutuhan memberikan apa nafkah, kemudian mengunjungi tadi pengen tengok ya, mungkin istrinya lagi WA, aduh Pak saya kok pusing banget ya, nah pengen tengok pusingnya kenapa sih, pengen lihat saya atau masuk angin ini gitu kan, pengen memastikan
Buat drama ya Bu? Buat drama. Nah ini boleh kalau memang ada kebutuhan di situ ya Bu ya. Meskipun bukan jatahnya, kalau siap. Intinya kalau ada kebutuhan. Nah, kalau tadi kalau malam harus kebutuhannya paling urgent, kayak mau meninggal tadi ya. Kalau anaknya sakit itu harus seperti itu. Kemudian masalah tempat tinggal ini ya, yang utama setiap istri itu harus diberikan satu rumah. Jadi campur kebutuhan. Nah, kalau anaknya 10, rumahnya 1 petak, anaknya satu petak, adil ya Bu? Nggak adil. Ya yang anaknya 10 harus kayak istana. Mewah, ribet. Ya, terus apa ya? Ya ini gambaran. Intinya harus satu rumah, satu istri satu rumah. Kenapa? Karena lebih menjaga, ya, dan lebih lebih menjaga muruah juga, kehormatan, ya. Lalu bagaimana Bu? Misalkan suaminya atau rumahnya itu model hotel, ke atas, kan satu bangunan, atau model apartemen, boleh nggak? Kalau memang di negara tertentu rumah itu biasa kayak apartemen, tidak apa-apa, ya, itu dikasih kan nomor 313 istri pertama, 314 istri kedua. Masing-masing rumah kan ada kamar istrinya, ya, seperti itu. Kayak apartemen kan begitu ya modelnya. Nah seperti itu. Itu tidak apa-apa. Kalau memang worknya seperti itu dalam negara tertentu, ya, jadi boleh. Ini yang utama ya Bu ya, berbicara. Lalu gimana kalau tidak mampu mengharuskan dia satu rumah atau apa? Ya salahnya poligami nggak mampu memberikan rumah gitu Bu. Mungkin bapak jangan poligami, rumahnya kita mampunya satu gitu, ya istrinya satu gitu. Gimana misalkan sudah terlanjur poligami? Keselnya kalau mau, ya ini juga harus ada sekatnya, terjaga. Jangan sampai sampai karena rumahnya saking kecil, kamarnya dekat, enggak, akhirnya maaf. Ketika begitu terdengar, ketika begitu terlihat, nah ini juga harus dihindari ya kalau sama seperti itu. Harus betul-betul privasi masing-masing terjaga. Berarti kalau cuma satu rumah ya dikasih apa itu? Apa Bu? Sekat pakai gipsum tengahnya. Biar privasi masing-masing. Misalkan ini dari gambaran, barangkali nanti ada anak cucu poligami, kan kita nggak tahu ya Bu ya. Nah, seperti itu ya. Kita nasihati seperti itu. Adil gitu ya Bu. Ya Bu, karena sudah jam 5 dan hanya panas ini bahasanya. Ya, intinya kalau satu rumah harus ridho dan juga harus terjaga privasi kalau terpaksa. Tapi kalau bagusnya ya mendingan dikontrakan saja ya, ya. Dikontrakan saja rumah. Maksudnya istri yang lain mungkin dibicarakan dengan baik, dikasih kontrakan dulu. Biar enggak. Harus dikasih pengertian. Iya, dikasih pengertian. Misalkan ini saya kontrakan di sana, ini saya iya. Iya, seperti itu Bu. Baik, kita cukupkan karena sudah selesai buku ini. Mungkin insya Allah kalau kita digunakan untuk pertemuan berikutnya kita bahas kitab tolak, kitab talak. Ini yang penting dalam masih ada kaitannya talak, rujuk, idah, apalagi. Jadi sebenarnya fikih bab keluarga itu panjang kali lebar, Bu. Ya, sangat panjang. Ini aja kita bahas berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan baru selesai. Nah, nanti ada insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bahas bab tolak. Ini karena banyak di masyarakat belum paham.
Ya, tapi karena mudah-mudahan sehingga ada kezaliman seperti itu. Ya tadi Bu. Baik, kita cukupkan. Ada kurang yang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.